Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ya. Jadi hari ini hari Senin 1 Juli 2024 ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 6 saham. Jadi silakan nonton linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Dan juga sebelumnya waktu weekend hari Sabtu saya sudah post beberapa video, silakan ditonton ya. Linknya juga ada di video deskripsi di bawah ini untuk podcast linknya atau istilahnya playlistnya ya. Seperti itu ya. Jadi yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang barusan kenal jangan lupa subscribe ya supaya nggak ketinggalan informasinya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya seperti itu ya. Kalau ada komen ya silakan tulis di kolom komentar. Saya sharekan ini yang bagian kedua. Sebentar, saya ambil dulu untuk oh ya, sebelumnya saya akan umumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi untuk yang event akan datang, ini saya sebelumnya kalau yang Anda pernah atau rutin ngikutin channel YouTube saya, itu ada video sebelumnya yang video edukasi trading saham live dengan KB Valburi Sekuritas ya. Trade Like a Pro seri ke-1 dari 3 seri ya. Yang ini yang saya bahas kali ini adalah bagian kedua. Jadi seri kedua. Memang saya bagi ke 3 bagian. Kenapa saya bagi bagian 3 bagian? Karena kalau full day event itu banyak orang yang blank ya. Jadi karena konsentrasi orang itu maksimum 60 sampai 90 menit aja maksimum. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Yang belum nonton bagian pertama silakan nonton. Nanti kalau yang tertarik Anda bisa lanjut ke bagian kedua. Tapi bagian kedua ini eh, sementara hanya offline ya, onsite di Surabaya. Jadi untuk yang bagian kedua ini cara pendaftarannya ya, kalau misalnya Anda mau join yang untuk event yang ini, sebentar saya sharekan dulu untuk eh, cara daftarnya ini ya. Jadi Anda tinggal linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Anda tinggal scan aja QR code yang ini atau Anda ketik bit.ly kemudian garis miring trade like a pro SS ya. Jadi nanti linknya dari video deskripsi dua ini ya atau di komen nanti saya kasih linknya untuk pendaftaran. Ini di Surabaya. Jadi di Pakuan Center lantai 21 Emong Malang nomor 1 ya. Itu di Surabaya. Memang ada biaya pendaftaran 100.000, tapi biaya pendaftaran ini akan dikembalikan di acara. Jadi Anda kalau datang Anda dapat 100.000-nya kembali ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda nggak datang ya 100.000-nya hilang. Itu istilahnya komitmen fee-nya. Ya seperti itu ya. Karena saya maunya kalau Anda daftar, Anda datang. Kalau misalnya nggak disuruh berbayar, itu orang biasanya yang daftar banyak, tapi yang datang itu paling cuma 30% aja dari yang daftar. Ya, nanti kasihan pihak panitia atau Valburi ini yang sudah siapkan eh, ramah tamahnya atau makanannya dan minumannya dan juga tempatnya dan lain-lain ya. Ya, jangan-jangan yang daftar ratusan tapi yang datang cuma 30 orang ya. Lebih baik kita minta komitmen fee-nya ya. Karena kalau orang itu biasanya ya, setahu saya, kalau misalnya mereka nggak bayar, itu mereka istilahnya itu memandang rendah, jadi nggak menghargai ya seperti itu ya. Bukan berarti saya minta dihargai enggak ya, supaya istilahnya ada komitmen datang ya. Nah, kalau serius belajar ya eh, tinggal transfer aja nanti dikembalikan 100.000-nya ya seperti itu ya. Jadi linknya ada di video deskripsi bawah ini. Ini nanti akan masuk ke Google Form. Di sini ada kode nasabah itu kalau yang sudah nasabah KB Valburi ya silakan diisi atau kode CP ya. Kalau misalnya nggak ngerti ya kosongin aja atau belum pernah join sekuritas ya kosongin aja. Nanti Anda bisa isi sendiri. Eh, Kalau misalnya Anda sudah join ya nanti Anda tinggal sebut aja nomornya apa gitu ya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah join. Tapi kalau nggak mau ya kosongin aja nggak apa-apa. Ini nggak harus diisi kode nasabah ya. Anda juga nggak harus join KB Valburi Sekuritas enggak. Kalau Anda nggak sudah di sekuritas lainnya, misalnya Pak Suntar, saya sudah di sekuritas ini nih sudah lama, saya nggak mau pindah-pindah sekuritas ya nggak apa-apa, silakan. Hanya saja KB Valburi kan hanya menyediakan tempatnya, jadi nggak maksa harus join enggak ya seperti itu ya. Eh, jadi kurang lebih sih seperti itu. Eh, saya akan bahas langsung ke sahamnya ya untuk minggu ini ya. Jadi sebentar saya balik lagi share-nya untuk saham untuk chartnya. Tadi yang di bagian pertama saya sudah bahas 6 saham ya. MDKA, Antam, Tins, Chuan, ESA, dan GCTL. Itu yang bagian pertama. Nah, bagian kedua ini saya akan bahas 6 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BRPT ya. Mungkin Anda sudah tahu sebelumnya BRPT ini kenapa kok naik Mas Sunar? Karena dia ada aksi korporasi, 2 aksi korporasi. Pertama pembagian dividen, kedua pembagian saham bonus ya seperti itu ya. Kemudian ada berita juga PP ya,
Ya, Anda tahu lah siapa PP ya. Kalau misalnya mengikuti saham kayak Brand, BRPT, TPIA, cuan ya tahu sendiri PP itu siapa ya. Salah satu orang yang terkaya di dunia naik kekayaannya karena saham ya seperti itu ya. Jadi ini dia ada berita dia borong ya waktu aksi korporasi dividen dan saham bonus. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BRPT bagaimana? Tadi ada yang tanya di grup saya juga, ada yang belinya nyangkut di atas. Dia maunya jual. Ya, terserah sih Anda kalau mau jual. Nah, ini strateginya kalau Anda sudah punya sahamnya, Anda tinggal pasang aja trading stopnya. Kalau misalnya Anda takut, jangan-jangan nanti setelah aksi korporasi trading eh, periodnya selesai, ya dia turun Pak Sunar. Gimana tuh? Ya kalau Anda takut ya solusinya biasanya kalau takut jual dulu 50%-nya, sisanya kalau turun lagi lower low ya Anda jual dulu semuanya. Nah, ini sebenarnya masih bisa diangkat naik lagi pasti bisa. Jadi kalau dia breakout ke atas 1150, target price berikutnya adalah 1280, 1445, 1670 dan 1950. Mungkin ada sedikit penyesuaian harganya setelah eh, itu ya aksi korporasi pembagian saham bonus ya. Jadi jangan kaget nanti harganya disesuaikan. Tapi karena rasionya nggak terlalu tinggi, harusnya sih nggak terlalu beda jauh ya fluktuasinya. Makanya ini chartnya masih lumayan relatif valid ya seperti itu ya. Jadi jangan kaget juga kalau tiba-tiba dibanting gimana Pak Sunar ya. Pasang aja trade stopnya, stop lossnya ya. Sejauh ini memang masih cukup menarik, masih ada kemungkinan naik 1-2 hari lagi ya seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani resiko ya pilih saham yang lainnya lebih baik. Memang ini resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Saya tekankan lagi ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya SMGR. SMGR ini kalau kita lihat 2 hari ini naik rebound. Apakah sudah aman Pak Sunar ya? Kita lihat aja. MA20-nya memang sudah melandai. Ini harganya sudah di atasnya MA20-nya. Kemarin penutupan hari Jumat minggu lalu, ya dia sudah memotong close di atasnya MA20-nya. Nah, kalau sudah di atasnya MA20-nya ini sudah ada garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik ke atas 3.900, Anda boleh buy. Naik ke atas 4150, tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah sebutkan juga di video sebelumnya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah tahu ini ada formasi yang akan terbentuk ya, bukan sudah terbentuk ya. Seperti seperti ini ya. Ini double bottom seperti huruf B ya, seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan chart pattern itu kalau kita trading ya, saya sudah sebutkan di video sebelumnya juga. Kita trading trading kalau pakai chart pattern, kalau tahu ini patternnya double bottom, ya kita harus tunggu kalau dia breakout dari neckline-nya, tunggu naik ke atas 4150 ya. Nah, mungkin ada beberapa yang eh, mendahului ya. Dia bilang, oh, Pak Sunar itu double bottom tuh wajar aja nanti breakout ke atas. Ya, itu bukan pakai chart pattern ya. Tradingnya bukan pakai chart pattern. Salah. Kalau Anda trading chart pattern yang benar, patternnya terbentuk, breakout dari neckline-nya, kita berusaha ambil action. Entah itu posisi long, ya kan, atau posisi short, ya. Seperti itu ya. Nah, kalau posisi long, double bottom, reversal dari downtrend ke atas, reversal ke entah itu sideways atau langsung uptrend ya. Kita tunggu dari breakout dari neckline-nya dari W-nya ini target price-nya di mana ya? Kita ukur aja plotkan tingginya ini terus kita plotkan ke atas ya kurang lebih sekitar 4880. Ini sudah saya bahas sebelumnya, saya bahas lagi karena ini masih cukup bagus kalau mau naik. Kalau mau buy ya. Yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau average up silahkan. Jangan lupa pasang stop loss-nya ya Anda pasang aja di eh, MA20-nya. MA20-nya kan di 3716 jadi sekitar 3720 lah ya. Jadi kalau dia turun di banyak 3720, Anda kurangi posisi atau Anda jual dulu semuanya ya nggak apa-apa ya. Kalau 3400 kan terlalu jauh stop loss-nya ya. Mungkin di 3700 atau tengah-tengahnya di 3800. Kalau dia turun di bawah 3800 jual sebagian, turun di bawah 3700 ya Anda jual dulu semuanya ya. Atau 3720 patokannya sekitar MA20-nya kalau dia turun di bawahnya ya seperti itu ya. Nah, kalau mau tambah lagi kalau dia naik ke atas 4150 itu sebenarnya nggak ketinggalan nggak, malah masih bagus ya. Kalau dia uptrendnya kuat maka dia kan target price berikutnya di sekitar 4800 sampai 4880. Ya kurang lebih cukup untuk SMGR. Berikutnya untuk ASII. Nah, ASII ini sudah saya infokan di WhatsApp channel ya. Jadi saya itu punya WhatsApp channel. Selain YouTube channel ada WhatsApp channel ya. Sebentar uh, um, saya kasih screenshotnya ya. Jadi ini WhatsApp channel screenshotnya ini Sunar Saham Profit ya. Jadi di sini ada ini channelnya memang saya buat agak lama, tapi nggak lama banget ya. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan saya lupa. Nah ini sebelum sebelum kena itulah penurunan IHSG secara tajam ya. Jadi memang pengikutnya masih belum banyak karena masih belum saya umumkan secara masif ya seperti itu. Nah di sini untuk WA channel ini free, jadi Anda tinggal follow aja.
Ya, ini saya kasih contoh aja. Ya, ini untuk bank ya, emiten perbankan kayak BBRI, BMRI, BBCA gitu ya. Itu sudah saya infokan untuk buy ya, rekomendasi saham Big Bank ya. Jadi untuk Juli itu hari Kamis. Jadi hari Kamis itu eh, tanggal ini ya, akhir bulan Juni ya. Hari Kamis tanggal 27 Juni ya. Ya, ini tanggal 7 Juni untuk Juli ya. Itu jam 2 waktu Indonesia bagian Barat saya sudah umumkan rekomendasi saham, terus saya sudah sharekan juga ya kan. Saya juga ikut buyback ya seperti itu ya. Nah, ternyata dia juga naik. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau yang ngikutin saya ya lumayan profitnya ya seperti itu ya. Nah, ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Anda bisa cek videonya di bawah video deskripsi bawah ini ada linknya juga. Kemudian eh, ini saya sudah kasih info juga BRPT ya kan. Yang ikuti saya ini BRPT juga harusnya sudah buy juga ya hari Jumat ya seperti itu ya. Ini BRPT masih menarik selama bertahan di atas 950 ya. Sudah saya infokan. Jadi jangan salah paham. Loh Pak Sunar itu dibahas di YouTube-nya yang sesi pertama ya. Yang part pertama kan saya bahas BRPT. Ini sudah naik kok dibahas Pak Sunar. Padahal ini sebelum naik saya sudah infokan. BRPT masih menarik selama bertahan di atas 950. Menarik dalam arti buy ya. Bukan menarik untuk jual, enggak ya. Berarti menarik ya buy. Ya kalau jual sih terserah masing-masing ya. Nah, jadi sudah saya infokan ya. Ini ada beberapa juga AMRT. Memang dia sideways ya. Eh, Memang terakhir koreksi ya. Seperti itu ya. Jadi nggak semuanya memang yang saya kasih naik. Nggak pasti 100%. Tapi di sini saya sudah sebutkan. Ya kalau mau buy Inggris ya di area 2700. Kalau dia turun dari bawah kita jangan buy dulu. Kalau buy-nya kalau sudah naik lagi dari bawah ke atas kita baru buy. Ya, ini trading sideways kalau yang mau selain perbankan ya seperti itu ya. Saya sudah tegaskan juga ada orang yang tanya BBRI buy sekarang atau minggu depan ya kalau Anda takut-takut ya buy 25% dulu. Ya kan seperti itu ya. Nanti kalau koreksi Anda tambah lagi. Kemudian ada info saham-saham yang bagus ya di sini ada saya kasih rutin. Ini saya bagikan free ya. Jadi yang terakhir ASI kan ini saya bagikan pagi-pagi 1943 waktu Indonesia bagian barat. Ini belum breakout ke atas 4.600 waktu itu ya. Itu masih harga 4540. Jadi kalau ngikutin follow WhatsApp channel saya, ya mungkin sudah cuan ya karena penutupan di atas 4.600, 4620 kalau salah penutupan hari ini. Ya. Nanti kita bahas mengenai ICI ya. Nah, ini sudah saya infokan juga. Ini free. Ya, kalau misalnya eh, Anda nggak sempat, ya tinggal nonton ini aja, follow channelnya. Jangan lupa kekenalkan ke teman Anda ya, supaya saya lebih semangat kalau misalnya lebih banyak ya. Target saya sih maunya sih 200.000 pengikut lah paling nggak ya. Ini masih di 2.000 ya, karena saya masuk barusan mulai. Jangan lupa kekenalkan teman Anda, paling nggak dua teman Anda ya. Nanti temannya suruh mengenalkan juga ya, seperti itu ya. Jadi berlipat ganda. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan jadi 1 million tab gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk WhatsApp channelnya free, tinggal follow aja. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Eh, untuk WhatsApp. Nah, seperti itu ya. Nah, sebentar saya akan balik lagi ke topiknya ya tadi ya. Sebentar. Ini saya perlu cari Windows-nya ya. Sebentar. Nah, oke. Bentar, saya pastikan dulu. Ya, benar. Nah, ini yang ASI ya, sudah saya sebutkan kan. Buy. Nah, ASI ini, Anda kalau sudah buy, Anda tinggal pasang stop loss-nya di sekitar ini ya. Ini swing low-nya sebelumnya sekitar 4.500. Saya gambarkan 4.500 saja ya, agak bawah sedikit. Nah, kalau dia turun bayar 4.500 atau low-nya hari ini 4.490, Anda jual dulu atau kurangi posisi ya. Seperti itu ya. Tapi kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, ini kan kalau kita lihat ada swing high ya. Ya, di sistem miner di 4640. Jadi kalau dia breakout ke atas 4640 yang belum punya, Anda boleh buy. Kalau dia naik ke atas 4640 atau mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya dia akan testing swing high-nya di 4830. Kemudian dia akan coba untuk tutup gap sekitar area 5050. Jadi ini ada gap cum date pembagian dividen, kemudian exit-nya dia drop ya karena dividennya lumayan tinggi, dividen yield-nya ya, persentasenya tinggi. Jadi dia langsung drop ke bawah. Ada yang menyebutnya ini dividend trap, tapi saya lebih suka menyebutnya istilahnya eh, DAOP, Dividend Adjustment Opening Price atau dividend adjusted lah, Dividend Adjusted Opening Price ya, DAOP atau DAOP lah bahasa Inggrisnya ya, Dividend Dividend Adjusted Opening Price ya, seperti itu ya. Jadi dia turun karena yieldnya tinggi. Ya, adjusted ya, disesuaikan seperti itu ya. Ya daripada bilang dividen trap, nggak ada yang jebak-jebak, nggak ada ya. Memang dia kasih dividen tinggi, maka konsekuensinya setelah kumdit ya dia turun dalamnya seperti itu ya. Ini masih mencoba untuk bangkit. Nah mungkin yang bilang, oh Pak Sunar, ini apakah ada formasi rounding bottom? Ada yang pakai chat pattern kan? Ini memang ada
formasi yang akan terbentuk, belum sudah terbentuk ya. Akan, kalau ini terbentuk rounding bottom ya, mulai dari sini ya. Dari sini, sebentar, ini gambarnya agak susah ya. Saya gambarkan anotit aja sih. Jadi Anda bisa sih kurang lebih rounding bottom seperti ini ya. Ya. Nah, ini kalau trading chart pattern, ini kalau dia breakout ke atas 4830, ini bagus ya. Kalau mau tambah lagi atau yang belum punya trading breakout, itu pakai chart pattern trading breakout ya. Target price-nya ya kita tinggal ukur kedalamannya ini mangkoknya ya. Rounding bottom ini mangkoknya ke target price-nya di sini. Yang kurang lebih sekitar 5250 sampai 5400. Itu target price-nya ya untuk ASI. Memang nggak langsung, mungkin eh, 1 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, paling lama 1 tahun lah. Itu kalau dari formasi rounding bottom. Tapi kalau trading chart pattern rounding bottom harus tunggu formasinya terbentuk ya. Jangan salah paham ya. Tadi saya sudah singgung mengenai Antam tadi ya, double bottom ya. Memang kalau sudah jadi orang itu gampang. Bangganya kemana-mana. Lo kayak ini ya contohnya Antam. Bukan ya ini bukan Antam siapa ya? Eh, em, apa ya tadi ya sudah saya bahas ya. Em, Oh, SMGR ya. Lupa, padahal barusan dibahas ya. Jadi Antam ini bukan Antam, SMGR ya, double bottom ya. Ini. Jadi patternnya harus terbentuk dulu, baru dia breakout neckline-nya, baru kita ambil action ya. Kalau sekarang buy itu bukan berdasarkan chart pattern ya, mungkin berdasarkan MA20 ini seperti yang saya sebutkan ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk ICI cukup ya. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Oke, kemudian berikutnya untuk Siloam ini dia breakout karena ada aksi korporasi. Kalau nggak salah ini tadi saya cek beritanya ada investor yang tender offer sukarela. Jadi dia akan membeli sebanyak 5,85 miliar. Nggak tahu nanti kita termasuk yang akan dibeli atau enggaknya. Nanti disuratin kalau ada ya sukarela. Mungkin beberapa yang sudah dapat dari sekuritas ya, dia harga belinya di 2850, sedangkan penutupannya hari Jumat kan 2700. Jadi makanya hari ini harganya naik lagi. Tapi kemungkinan ini masih bisa naik lagi ya. Sentimennya mungkin masih lumayan tinggi. Jadi untuk Siloam ini mungkin dia masih bisa ke target price berikutnya. Ini sudah kalau kita mau gambarkan di sini, ini gimana nih Pak Suna? Ya mundur ke belakang berarti kan breakout all time high lagi ya. Kita pakai aja Fibonacci extension kalau mau ditarik extensionnya ya. Jadi Fibonacci extension. Nah, cara tariknya kayak bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini kalau dari bawah kan terlalu jauh ya. Jadi saya ambil dari area konsolidasinya di sini sampai di high-nya di sini, kemudian dia pullback sampai di sini ya. Jadi ini kalau naik lagi ya kemungkinan target berikutnya di sekitar area 2870-an sampai 3100 ya. Itu target pas dekatnya. Ya itu untuk uh, untuk Siloam kalau dia naik lagi. Nanti jangan-jangan setelah uh, match harganya yang tender offer itu harganya akan turun lagi Pak Sunar. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya aja ya seperti itu ya. Daripada nanti memaksakan diri nyangkut nyalakan Pak Sunar nanti ujung-ujungnya. Pasang stop lossnya 2740 dan 2650 ya. Anda pasang bertahap aja. Kalau dia breakout naik ke atas ya kita tambah lagi average up. Tapi kalau koreksi kita lihat kalau dia berhasil rebound mantul ke atas di MA20-nya, MA20-nya di sekitar 2600-an ya. Nanti mungkin di sekitar 2700 kalau dia rebound lagi mantul ke atas kita buy back ya. Target price berikutnya di 2890 sampai 3100. Cukup ya. Berikutnya untuk Telkom, Telkom juga sudah saya sebutkan, ini ada formasi double bottom juga, ini sudah berhasil breakout ya, sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Jadi kalau yang mau buy bullet, naik ke atas 3200, tambah lagi average up, atau trading breakout di atas 3200 juga boleh. Target price berikutnya 3480 dan 3700. Selama masih di atas 3000 untuk Telkom masih aman, ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya sebentar untuk sebentar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya. Satu saham lagi sebentar selain satu saham lagi apa ya tadi ya. Yang saya mau bahas oh ICBP sih ya. Jadi bukan Excel ya ICBP. Jadi ICBP ini saya lihat sih cukup menarik ya. Memang dia agak menyebalkan ya candlenya ya, naik turun ekornya panjang. Ini kalau dia sekitar area 10275 kalau mau buy on weakness boleh. Nanti breakout naik ke atas 10675 tambah lagi average up target price berikutnya sekitar 11.000 sampai 11.150. Kemudian kalau naik lagi tambah lagi target price berikutnya sekitar 11.450 sampai 11.750 ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya ini sudah 12 saham, ini bagian kedua. Jangan lupa nonton yang bagian pertama. Kemudian untuk yang tinggal di wilayah Surabaya, jangan lupa untuk sign up, daftar eventnya free ya.
ketemu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 ya di Surabaya ya. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.